Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi, terima kasih Anda masih standby di perkuliahan eh, ke berapa ya? 8, 9 atau ke 10. Sekarang masuk kelompok 7, sementara kelompok seluruhnya ada 11. Ya. Berarti untuk diskusi masih ada 8, 9, 10, 11, ada 4 lagi. Berarti hitungan saya berarti 5 pertemuan lagi itu sudah eh, luas. Oleh sebab itu tidak tidak bosan saya mengingatkan, mohon untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan tugas-tugas, termasuk jika nilai belum keluar karena penugasan belum dituntaskan, mohon diselesaikan. Eh, Mata kuliah metodologi penelitian ketika sudah masuk ke pertemuan ke-7, ke materi ke-7 di kelompok 7 tentang variabel, berarti itu sudah masuk pada materi yang sifatnya sudah praktis, ya, sudah taktis. Artinya Anda harus sudah siap-siap betul-betul mengkaji tentang materi ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak berani menjamin bahwa kalau Anda hanya mengandalkan dari perkuliahan saja, Anda bisa paham gitu. Tanpa dibantu oleh Anda sendiri untuk belajar secara mandiri, maka perkuliahan ini tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, kesempatan untuk meluangkan waktu belajar, membaca, terus menonton YouTube-YouTube yang ada korelasinya dengan mata kuliah metodologi penelitian dan tesis, itu sangat dianjurkan. Jangan sampai terjadi mahasiswa hanya mengandalkan tok 100% dari dosen. Nggak dapat apa-apa. Saya kasih tahu aja. Nggak dapat apa-apa. Ya. Oke. Saya ingin eh, kita semua melihat pekerjaan-pekerjaan masa lalu, maksudnya semester lalu, dan akan kita kumpulkan lagi di semester ini untuk dilakukan pembuatan dalam bentuk portofolio. Saya akan share screen tentang ini apa daftar checklist untuk nanti tugas dalam satu semester ini. Yang itu adalah juga tugas Anda di semester lalu. Jadi tinggal ditarik aja tugasnya. Saya nanti minta bantuan untuk Kosma ataupun juga PJ ya di mata kuliah ini, saya tidak tahu siapa nih yang nanti Pak Eko ya kalau nggak salah, eh untuk membantu saya melakukan proses-proses ini. Nah, ini. Bapak Ibu tolong dilihat baik-baik, don't blink, jangan ngedip ya. Kalau ngedip nanti ada yang kelewat. Ini adalah tugas portofolio Bapak Ibu selama kuliah dengan saya di semester ini. Dan ada beberapa tugas yang di semester lalu yang kita tarik dimasukkan ke eh, apa ke saat ini. Ya. Ini adalah Oke, ini belum selesai semua, tapi ini saya berikan gambarannya. Karena ini akan videonya saya akan upload di YouTube, Anda boleh cek nanti ini secara mandiri ya. Bahwa tugas Anda itu nanti akan membuat sebuah portofolio, seluruh tugas itu dijilid, dijilid, dijilid. Ya. Apa saja yang harus ada dalam jilidan itu? Pertama adalah lembar pengesahan. Contohnya ada di bawah. Ini contohnya nih, lembar pengesahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah biodata mahasiswa, foto diri, data diri, dan lain-lain. Contohnya sudah saya siapkan. Ini lampirannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah eh,
tugas buku Suharsini Arikunto prosedur penelitian. Nah, yang semester lalu kan, jadi Anda tinggal kumpulkan saja, itu dihijikan. Itu nanti akan ada listnya, seperti ini listnya. Ini diisi judul babnya apa, apakah lengkap, kalau lengkap nilainya 1, kalau tidak lengkap nilainya 0,5, kalau tidak ada 0. Dan ini adalah validasi dari Pak Eko sebagai PJ-nya ya, PJ di mata kuliah ini. PJ itu penanggung jawab. Lalu yang keempat itu adalah ini, tugas buku Muri Yusuf metodologi penelitian. Nah, saya juga sudah buatkan listnya, daftar checklistnya seperti ini. Tuh. Nanti silakan diisi judul babnya apa, ada atau tidak adanya, sampai 18, kalau ada diparaf dan seterusnya. Ini untuk daftar checklist. Selanjutnya, yang kelima adalah bahan artikel diskusi kelompok yang bersangkutan. Nah, seperti barusan Bu Dewi dengan Pak Yudi, itu kan kelompoknya kelompok 7. Nah, berarti Bu Dewi itu memprint out artikelnya, memprint out PPT-nya, memprint out BAP-nya. BAP itu berita acara perkuliahan. Saya sering mengatakan berita acara perkuliahan wajib ditulis oleh kelompok pada saat pelaksanaan kegiatan perkuliahan berlangsung, menuliskan siapa yang bertanya, pertanyaannya apa, jawabannya apa, lalu yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa, kemudian bagaimana perjalanan diskusinya dan lain-lain. Persis Anda membuat berita acara perkuliahan. Ini yang kelima ya. Saya tidak membuat contohnya ini karena ini kan pasti banyak ya. Kemudian yang keenam adalah hasil pretest dan posttest mahasiswa. Nah, ini PJ Pak Eko Wayahna untuk memastikan teman-teman itu merekap sendiri, tapi sebetulnya PJ dulu harus melakukan rekap kepada semua hasil dari tiap kelompok. Kalau ini lampiran per orang, ya, ada per orang, ada per kelompok. Kalau per kelompok berarti Pak Eko harus bikin list khusus mana pretest, mana posttest, mana kelompok 1, mana kelompok 2 dan seterusnya. Nah, ini setiap orang harus mendata dirinya masing-masing. Seperti ini kelompok 1 sampai dengan kelompok 11. Nah, barusan kan Bu Dewi kelompok berapa? 7 ya. Berarti di sini adalah menentukan variabel. Contohnya begitu. Nah, variabel. Nah, karena Bu Dewi dan Pak Yudi adalah presenter, maka nilainya 0 karena tidak mengerjakan. Nah, di sini ditulis alasannya apa 0 tuh? Karena menjadi presenter. Kalau menjadi presenter berarti tidak dihitung. Kalau di sini ada nilainya, semua nilainya ada, kecuali di bagian pada saat dia presentasi, berarti kan ada 10 nilai. Nah, berarti total jumlahnya adalah dijumlahkan nilainya yang 10 tadi dibagi 10. Ya. Jadi semuanya dibagi 10 kalau tampil. Walaupun dia jumlahnya 11. Kenapa jumlahnya 11? Karena kan jumlahnya ada 11. Ketika tidak masuk satu karena dia presenter, kecuali kalau misalkan dia tidak hadir. Contoh, pas kelompok 1, Bu Rustini tidak hadir, nilainya 0 presenternya. Postesnya 0, validasinya berarti tidak hadir. Udah, atau tidak mengisi. Gitu. Nanti pembagiannya tetap dibagi 10. Jangan sampai dibagi sesuai jumlah yang ada angkanya ya. Oke, itu hasil pretest dan posttest. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, pencarian masalah penelitian. Nah, ini yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Anda diharuskan untuk mendeteksi dini kira-kira bagaimana cara Anda melakukan pencarian masalah penelitian. Maka ditulislah di sini, di lampiran 6 ada hasil pencarian masalah penelitian. Nah, tulis oleh Anda di sini apa masalahnya, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Minimal 5 saja. Yang nanti salah satunya itu akan dijadikan sebagai bahan Anda untuk pencarian yang kedua. Apa? Ini nih. Yaitu Anda melakukan tabel anotasi. 5 tesis, 5 artikel terkait tema penelitian riset mahasiswa 10 tahun terakhir. Artinya artikel dan tesisnya 10 tahun terakhir, membuat tabel anotasi itu terkait ini, terkait apa? Masalah penelitian yang dipilih dari nomor 7 ini.
dari hasil pencarian masalah penelitian ini. Nah, tabel anotasi kan sudah dibuat oleh Anda. Nah, apakah itu sesuai atau tidak? Ya, kita tidak tahu. Kecuali kalau kita cek satu persatu. Ya. Tugas Anda adalah print out hasil anotasinya. Kan kemarin sudah ya, yang sudah diparaf itu sudah selesai berarti. Kemudian, ada lagi yang 9 adalah hasil UTS. Hasil UTS itu kan sebenarnya adalah laporan studi pendahuluan. Nih. Nah, maka yang 9-nya adalah hasil pencarian gap dan novelty secara digital menggunakan FOSS-Viewer, Publish or Perish, Research Rabbit, dan Open Knowledge Maps. Jadi ada 5 ya. Pertama FOSS-Viewer, kedua Publish or Perish, yang ketiganya Research Rabbit, kemudian yang keempatnya adalah Open Knowledge Maps. Dan semuanya harus Anda screenshot. Setelah screenshot, masukkan ke dalam Word-nya. Jadi nanti dikumpulkan. Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan gap dan novelty secara digital? Anda kopikan gap and novelty, masuk ke sini. Nah, nih, Open Knowledge Maps, novelty. Nih, ada ininya apa? Ada petunjuknya. Temukan novelty dan web. Nah, silakan Anda pelajari ini secara mandiri. Lalu untuk tadi menggunakan FOSS-Viewer, FOSS-Viewer map gap novelty. Nah, gap dan novelty dengan perbaiki dulu ini pencarian di YouTube-nya. Tuh, dengan menggunakan kata kunci ini, Anda bisa temukan ini. Tuh, gap and novelty dengan FOSS-Viewer-nya ganti dengan tadi ada Open Knowledge Map, Research Rabbit, terus ada lagi apa? Publish or Perish, dan satu lagi adalah FOSS-Viewer. Begitu. Masuk lagi ke sini, ke checklistnya. Nah, berarti 4 ini harus ada nih. Dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan pilihan masalah penelitian Anda itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Ingat ya, jangan sampai terjadi Bapak Ibu ketika menulis research, judulnya, variabelnya, itu tebak-tebak buah manggis. Nah, itu. Tebak-tebak buah manggis. Saya mah resepnya iya. Tapi tidak dicek secara digital seperti apa, secara manual seperti bagaimana. Itu. Nah, kemudian yang ke-10 adalah laporan studi pendahuluan. Nah, ini sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Tinggal hasilnya, jangan lupa bahwa laporan studi pendahuluan itu dijadikan sebagai pintu masuk Bapak Ibu menyusun proposal, bukan skripsi ini ya, tesis maksudnya. Karena dipakai juga buat D1. Harus saya ganti dulu, biar tidak clear. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah ketemu, kan tinggal buat laporan tesisnya. Nanti saya akan buat rundown-nya, jangan khawatir. Ini akan saya kasih setelah saya rapihkan ya, supaya jadi bahan pedoman Bapak Ibu juga. Bagaimana untuk laporan studi pendahuluan? Di sini ada checklist studi pendahuluan. Ini contoh. Tuh. Untuk mendeteksi laporannya lengkap atau tidak. Covernya ada atau tidak, bab satunya ada atau tidak, bab studi metode pendahulunya ada atau tidak, terus ke bawah daftar referensinya seperti apa, surat keterangan telah melaksanakan studi pendahuluannya ada atau tidak, semuanya di checklist ya. Tuh. Sampai ada instrumen wawancara hasilnya, instrumen lembar hasil observasi, instrumen. Artinya Bapak Ibu pada saat menyusun laporan studi pendahuluan harus merujuk pada aspek atau komponen yang diminta di sini. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugasnya. Karena ini tugas UAS ya, UTS ya, sorry. Studi pendahuluan itu adalah UTS. Kemudian yang ke-8 adalah tentang pembuatan proposal. Untuk proposal ini saya harus perbaiki dulu disesuaikan dengan yang punya kampus. Ini belum saya revisi. Jadi nanti komponen apa saja yang harus ada, ini ada di sini semua. Nah, dulu ketika semester 2, ketika Bapak Ibu bertemu dengan saya di mata kuliah yang sama tapi beda kode, itu Anda sudah saya minta untuk membuat proposal. Tapi ternyata isi yang tertera itu bukan proposal hasil studi pendahuluan, bukan rencana yang akan dibuat untuk nanti proposal Anda tampil, sehingga apa yang terjadi? Kebanyakan copy paste, kebanyakan tidak sesuai dengan harapan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi,
isinya tidak sesuai dengan ekspektasi saya dan juga mungkin harapan Bapak Ibu. Jadi kalau misal bulan Januari nanti kita akan melakukan SUPT, harapan saya mata kuliah ini justru untuk mengantarkan Bapak Ibu, memudahkan Anda masuk ke gerbang itu. Jadi tidak bikin dua kali gitu loh. Ulah capek-capek pegawaian. Geus mah hirup teh capek, nambah capek di sorangan. Pan ribu, ngari sorangan orang teh. Ya. Jadi mata kuliah ini sekali lagi Bapak Ibu diharapkan menjadi jembatan memudahkan Bapak Ibu dalam menyusun SUPT. Maka saya sangat berharap Bapak Ibu dari mulai sekarang melakukan proses penyusunan penulisan proposal dari sekarang. Kalau perlu tanya-tanya, kalau perlu nanya-nanya, kan dibuat dulu. Bayangkan Bapak Ibu, geus muka website, geus muka AI, geus nyieun ayeuna studi pendahuluan. Ayeuna tinggal nyieun proposal, banyak tuh beres. Karena ini pas bulan Januari. Paham ya maksudnya ya? Jadi Bapak Ibu, kita sangat berharap Anda semua itu lulus semuanya untuk SUPT. Ya. Jangan sampai ada mudah-mudahan we nepi, kabeh kudu nepi ieu mah, teu menang nepi ka tawar, teman. Ieu mah kabeh kudu nepi ya. Semua harus nyampe, nggak boleh. Ya, kecuali Anda ya sakuna rada tebal dan siap jadi donatur inhas ya nggak apa-apa lah. Tapi daripada duit dipakai untuk jelas mendingkan buat cita-cita dan masa depan Anda lah. Kumpul ke S3 contohnya kan bisa mah. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi maksud saya mata kuliah ini diharapkan mampu membawa Bapak Ibu untuk memudahkan penyusunan proposal. Maka oleh sebab itu saya berharap Anda kudu bawel pada saya, nanya ke atau konsultasi ke di WA ke atau pada saat diskusi Andanya terlibat aktif ke dan lain-lain. Jangan diam saja, Pak. Jangan diam saja. Anda rajin mayar SPP, kuliah hadir wae, tapi tenyian proposal tesis, mual jadi Pak tesisnya, mual. Mual menang ijazahna, mual. Mual sidang tidak tesisna gitu itu ya. Pak Ibu, lalu selanjutnya saya share screen lagi. Jadi mata kuliah ini sebenarnya berdampak pada aspek-aspek yang menjadi kewajiban dan pemenuhan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Gitu. Nah ini daftar checklist untuk proposalnya kayak gimana. Nanti saya perbaiki dulu, ini belum sesuai dengan yang kita punya ya. Nah terus, nah ini juga Pak Eko, mohon dibantu nih untuk membuat, aduh, mohon maaf nih. Langsung. Oke, barusan terlempar juga ya, halaman terlempar. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Nih Bapak Ibu. Nah ini Pak Eko yang saya sebut tadi. Ini mohon dibantu pertama ini Pak. Ini tanggal berapa kita kuliah, sekarang pertemuan ke berapa. Kalau misalkan offline tulis off, kalau misalkan online tulis on, kalau hadir absensi satu Pak. Hadir, kalau hadir dia tulis satu, kalau presenter, nah kalau presenter berarti tulis angka satu. Kalau tidak presenter berarti tulis angka 0. Kalau bertanya tulis angka satu. Nah itu bisa dicari, didapatkannya informasinya di mana dari BAP yang ditulis oleh tiap kelompok ya untuk mengetahui berita acaranya ya. Ini nih yang bertanyanya siapa, apakah dia bertanya atau tidak. Kemudian apakah dia menanggapi atau menambah dan lain-lain. Ini juga diberikan kode ya angka satu lah untuk ada penilaian sebutnya tuh penilaian otentik ya. Lalu lain-lain, nah lain-lainnya apa? Banyak ya, lain-lainnya itu seperti contoh eh, on kamera itu saya nilai juga loh, on kamera, hadir tepat waktu, terus rajin, itu adalah bagian dari penilaian kehadiran aktivitas dan partisipasi. Kenapa saya lakukan ini Bapak Ibu? Karena saya pengen ya, karena juga saya dosen evaluasi pembelajaran gitu ya. Jadi kalau tidak menerapkan ilmu nukararia berarti saya dosa Pak gitu. Jadi kenapa kok rencet dan sangat rigid ya gitu? Karena memang selama ini kita tidak bisa mengukur aktivitas kita itu seperti apa.
Saya termasuk orang yang melihat mahasiswa itu beraktivitas jika dia ada produk, jika dia ada output. Kalau Bapak Ibu tidak ada outputnya, tidak ada produknya, berarti tidak ada proses yang dilakukan, gitu. Walaupun ini juga bisa dibantah dengan kebiasaan orang-orang tertentu yang mungkin menyuruh orang lain untuk mengerjakan yang penting ada tugasnya. Tapi kan akhirnya nilai dari mata kuliah ini jadi tidak ada. Itu Bapak Ibu ya. Paling tidak saya berharap nanti tugas ini Pak Eko itu dibundel masing-masing. Jadi masing-masing nanti itu apa sebutnya menjilid menjilid bagiannya sendiri sebagai bukti portofolio perkuliahan selama Bapak Ibu kuliah dengan saya. Ya paling tidak nanti ayah obrol kenen ke anak incu lah. Oh tulisan indung kurang teh goreng gening gitu tanya. Pada saat ketahuan tulisan tangannya goreng sugan gitu tanya. Gitu ya. Oke, itu eh, apa sebutnya eh, permulaan saya membahas tentang tugas. Sekarang kita masuk pada materi, Bapak Ibu. Nanti silakan disiapkan pertanyaan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Karena materi tentang variabel ini sudah masuk pada materi yang cukup rumit, sebenarnya cukup rumit. Oke, kita pengen Bapak Ibu, eh, kalau boleh saya request Ibu Dewi dan Pak Yudi tadi bikin PPT-nya, saya pikir terlalu apa ya, terlalu singkat, bukan terlalu singkat. Jadi ini kayaknya PPT otomatis ya, pakai AI gitu. Jadi hasilnya nggak menunjukkan apa yang seharusnya disampaikan. Jadi kalau manual, Bu, ya Pak Yudi, Pak Bu Dewi, kalau Anda menulis manual, itu pekerjaannya ada 3 keuntungannya. Pertama, Anda membaca naskahnya. Yang kedua, Anda menyusun slide-nya. Yang ketiga, Anda tahu bagian ini harus ngomong apa, bagian ini harus ngomong apa. Karena kita menyusun sendiri. Beda kalau misalkan pakai AI. Kalau pakai AI, Anda tinggal menyuruh dia untuk menyusun. Tapi pada saat nanti kita mempresentasi, kebingungan sendiri. Itu. Nah, ini juga jadi bagian yang harus dipelajari. Saya bukan menolak AI. Saya pengguna AI, man. Tapi untuk urusan-urusan tertentu, saya pengen kompetensi kita jauh lebih ditonjolkan ketimbang AI. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada materi tentang variabel. Ini, variabel itu, kata Hedge dan Farhadi, atribut atau atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Artinya karena dia varians, berarti jumlahnya tidak satu, tidak. Maksudnya bagaimana? Dalam konteks penelitian, Sugiono menyebut suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Saya pikir definisi ini masih gelap. Naon maksudnya sih itu gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, variabel Terlinger bikin definisi lebih singkat. Suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Apapun itu, pokoknya namanya variabel. Makanya tadi ketika Pak Yudi mengatakan variabel itu ya masalahnya, variabel itu ya subfokusnya, ya memang betul, tidak salah. Ya. Dinamakan variabel itu karena ada variasi. Ya. Karena ada variasinya. Nah, ciri variabel itu dia punya variasi nilai, membedakan satu objek dengan objek yang lain dalam satu populasi. Dan prinsipnya dapat diukur. Nah, ini dapat diukur. Makanya saya bilang, ini tolong catat baik-baik, Bapak Ibu. Variabel adalah istilah yang lebih banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, istilah variabel namanya itu adalah fokus dan subfokus penelitian. Jadi kalau Anda dalam membaca tesis yang kualitatif, lalu Anda tidak menemukan istilah variabel, tapi di situ hanya ada fokus dan subfokus penelitian, maka sesungguhnya fokus dan subfokus penelitian itulah sebetulnya adalah variabelnya.
Jadi variabel itu penggunaan istilah yang digunakan dalam kuantitatif. Makanya dapat diukur. Makanya kalau ditanya, Pak, apakah di kualitatif tidak bisa diukur? Kan sama-sama variabel. Ya kalau dalam kualitatif memang tujuannya bukan untuk diukur. Ya, oke. Coba kita lihat. Ini variabel atau bukan? Bapak Ibu, ini variabel bukan? Lajat. Variabel. Variabel. Mahasiswa? Bukan. Ayo. Variabel bukan ini? Bukan. Bukan. Nah, jelas, Bukan. jelas. Pendidikan, ini variabel bukan? Variabel. Bukan. Coba. Lamun masih kene can sarua, Cirina masih kene can memahami semua. Sekarang kalau yang ini coba lihat. Hasil belajar Variabel. 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 Variabel, Pak. Variabel. Nah, Variabel. jadi Pak, Bu, Variabel. yang sebelah kiri yang belajar Bukan. mahasiswa pendidikan itu bukan variabel. Yang variabel mah yang sebelah ini nih. Yang sudah ada variasinya gitu loh. Oke, masih kena ngahulang, terbaik. Lanjut. Oke, lihat. Macam-macam variabel penelitian. Bapak Ibu, sifat dari variabel itu tadi sudah dijelaskan sama Bu Dewi. Ada yang statis, ada yang dinamis. Oke. Yang bisa diubah itu karena bisa ditingkatkan atau bisa diturunkan. Itu ya. Nah, bagaimana hubungan antar variabel? Variabel itu Bapak Ibu ada beberapa jenis ya.